Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Hoysabadi, saya dari kelas 9C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Jadi teman-teman simak terus ya video berikut. Kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, kerjasama internasional juga berfungsi untuk memecahkan konflik dan meningkatkan hubungan persahabatan. Berdasarkan pihak-pihak, kerjasama internasional dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti mencakup kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kerjasama ini dilandasi oleh hubungan baik dan manfaat yang saling menguntungkan. Misalnya, kerjasama pada sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan hukum, bahkan politik antar dua negara. Indonesia terus menjalin kerjasama bilateral dan pada perkembangannya saat ini telah menjalin kerjasama bilateral dengan 102 negara di dunia. Dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, negara-negara mitra kerjasama Indonesia terbagi ke dalam 8 kawasan, meliputi Afrika, Timur Tengah, Asia Timur, dan Pasifik, serta Asia Selatan dan Tengah Amerika Utara dan Tengah Amerika Selatan dan Karibia. Yang kedua, kerjasama regional. Kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di satu kawasan tertentu. Kerjasama regional adalah ASEAN di Asia Tenggara, APEC di Asia Pasifik, atau Uni Eropa di Eropa. Indonesia sebagai negara besar turut berperan aktif dalam bekerja sama regional di wilayah Asia Tenggara maupun Asia Pasifik yang mencakup Asia Timur, Australia, dan Amerika. Yang ketiga, kerjasama multilateral. Kerjasama antara beberapa negara di berbagai kawasan dunia. Kerjasama multilateral melibatkan lebih dari 2 negara dan seringkali melibatkan organisasi internasional sebagai mediator atau pelaksana kerjasama. Kerjasama multilateral dapat mencakup berbagai bidang termasuk perdagangan lingkungan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, dan masih banyak lagi. Contoh dari kerjasama multilateral antar negara. Kerjasama multilateral memiliki potensi untuk mengatasi masalah bersama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas global. Namun, tantangan seperti perbedaan kepentingan, budaya, dan politik antar negara juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan yang efektif. Faktor pendorong internasional, khususnya dalam perdagangan, meliputi perbedaan sumber daya alam, kualitas SDM, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kebutuhan nasional dan kondisi ekonomi global, perbedaan sumber daya alam dan teknologi mendorong negara-negara untuk melakukan spesialisasi dan perdagangan. Sementara kebutuhan nasional dan permintaan konsumen memicu impor untuk memenuhi kekurangan produksi domestik. Yang pertama, ada perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, ada perbedaan kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kebutuhan nasional dan permintaan konsumen. Yang keempat, kondisi ekonomi global. Kerjasama bilateral memiliki banyak manfaat, terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Kerjasama ini dapat meningkatkan perdagangan dan investasi, memperkuat hubungan diplomatik, dan meningkatkan pemahaman budaya antar negara. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari kerjasama bilateral. Yang pertama, peningkatan ekonomi. Perdagangan, kerjasama bilateral dapat menciptakan pasar yang lebih luas dan mempermudah perdagangan antara negara-negara yang terlibat. Investasi,
Yang kedua, investasi. Kerjasama bilateral dapat menarik investasi asing yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Transfer. Yang ketiga, transfer pengetahuan. Kerjasama bilateral dapat memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi antara negara-negara yang dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi. Yang kedua, kerjasama multilateral memiliki banyak manfaat, terutama dalam mengatasi masalah global dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang terlibat. Manfaat utama meliputi peningkatan diplomasi, pemecahan masalah global, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Manfaat kerjasama multilateral. Yang pertama, ada peningkatan diplomasi dan dialog. Kerjasama multilateral mendorong dialog dan pemahaman antar negara yang dapat mengurangi ketegangan dan mencegah konflik. Yang kedua, pemecahan masalah global. Kerjasama ini memungkinkan negara-negara untuk mengatasi masalah yang melampaui batas negara, seperti perubahan iklim, terorisme, dan pandemi, melalui tanggung jawab bersama. Yang ketiga, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama multilateral dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, investasi, dan pertukaran teknologi. Yang keempat, pembangunan berkelanjutan. Kerjasama ini juga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada isu-isu seperti kemiskinan, kesenjangan, dan pembangunan sumber daya manusia. Yang kelima, ada peningkatan daya saing. UMKM dapat memperoleh dukungan dan bantuan untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Yang keenam, pengaruh dan pengaruh. Organisasi multilateral dapat mempengaruhi negara dan menyelesaikan masalah yang sulit bagi satu donor bilateral. Yang ketujuh, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama multilateral juga dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat, misalnya melalui perdagangan bebas dan pasar bersama. Yang kedelapan, mencegah konflik. Kerjasama multilateral dapat membantu mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan sengketa secara damai. Yang kesembilan, mengatasi krisis. Kerjasama multilateral sangat penting dalam mengatasi krisis seperti pandemi COVID-19. Yang ke-10, memperkuat keuangan. Kerjasama multilateral dapat memperkuat sistem keuangan global dan memastikan stabilitas ekonomi. Yang ketiga, ada kerjasama regional. Memiliki banyak manfaat, antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui integrasi perdagangan dan investasi, menciptakan pasar yang lebih besar, meningkatkan daya saing di pasar global, serta memperkuat hubungan antar negara. Selain itu, kerjasama regional dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas regional, serta mempromosikan dialog dan kerjasama antar negara anggota. Berikut adalah beberapa manfaat kerjasama regional. Yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Integrasi ekonomi regional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan lapangan kerja. Yang kedua, cipta pasar yang lebih besar. Kerjasama regional memungkinkan negara dan anggota untuk mengakses pasar yang lebih luas daripada pasar domestik mereka sendiri. Dan peningkatan daya saing. Integrasi ekonomi regional dapat meningkatkan daya saing negara anggota di pasar global. Dan yang keempat, penguatan hubungan antar negara. Kerjasama regional dapat memperkuat hubungan antar negara melalui kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial. Peningkatan keamanan dan stabilitas. Kerjasama regional dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas regional melalui koordinasi kebijakan keamanan dan pertahanan, serta dialog dan kerjasama antar negara anggota. Peningkatan infrastruktur. Kerjasama regional dapat mempercepat pembangunan infrastruktur melalui kolaborasi antar negara anggota. Oke, sekian video dari saya dan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.